Hai, saya Masih. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, saya mau cerita kejadian dulu. Jadi, saya memiliki nasabah. Jadi, nasabah saya ini beliin asuransi untuk karyawannya. Tujuannya seperti ini. Jadi, nasabah saya ini, dia kepengen kalau misalnya karyawannya itu terkena resiko meninggal atau sakit kritis, ya cancer, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Nasabah saya ini kepengen karyawan itu diberikan santunan yang tidak sedikit. Tetapi tidak mau keluar pakai uang sendiri. Nah, maka itu nasabah saya ini belikan asuransi buat karyawannya, tapi yang bayarin adalah dia sebagai pemilik perusahaan. Itu namanya key person insurance, teman-teman. Nah, singkat cerita, closing lah saya. Dia punya karyawan, kalau nggak salah waktu itu ada 4. Jadi dia punya polis, terus nama perusahaannya dia, tetapi tertanggungnya karyawan-karyawannya. Oke, setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, 4 tahun. Nah, di tahun keempat tiba-tiba nasabah saya ini kontak saya. Kontak saya bilang, bro, anak-anak gue, karyawan-karyawan gue pengen tahu nih asuransinya seperti apa nih. Bisa tolong jelasin nggak? Ya sudah, saya datang ya sebagai bentuk ya pelayanan. Udah kewajiban saya buat datang kalau misalnya dipanggil seperti itu. Datang saya. Datang, saya jelaskan nih. Jadi, kalau misalnya meninggal akan terima uang sekian ratus juta. Kalau misalnya sakit kritis akan dapat santunan sekian ratus juta. Nah, ini yang bayarin perusahaan. Terus tiba-tiba karyawannya ngomong seperti ini. Pak, saya sih bersyukur sekali Pak dapat asuransi seperti ini. Tetapi Pak, saya tuh mikirin anak saya. Saya bilang, oke, kenapa mikirin anak kamu? Kayak gini-gini Pak. Saya itu lebih baik anak saya Pak yang dapat dibandingin saya. Bahkan kalau makan aja, kalau perlu anak saya yang makan. Saya yang nanti Pak. Yang penting anak saya senang dulu, istri saya senang dulu, keluarga saya senang dulu, baru saya belakangan. Oke, saya bilang kayak begini. Jadi kamu maunya asuransinya ini pindah ke anak kamu, jadi yang tercover anak kamu. Kata dia, betul Pak. Bisa nggak Pak ditambahin asuransi kesehatan? Jadi nggak cuma pakai askes doang. Saya bilang kayak gini, oke, itu bisa aja sebenarnya. Tetapi kalau kamu memang peduli sama anak kamu, berarti kamu yang harusnya terproteksi. Bukannya anak kamu. Dia nanya, kenapa Pak? Sederhana. Saya bilang, sederhananya kayak gini. Kamu bayangin, kalau anak kamu yang diasuransikan meninggal, dan kamunya tidak pakai asuransi, ya, coba kamu bayangin. Mohon maaf nih, saya ngomong nih. Kalau misalnya anak kamu yang meninggal, yang terima santunannya siapa? Ahli waris ya, Pak? Siapa ahli warisnya? Saya, Pak. Berarti kalau anak kamu meninggal, yang terima manfaatnya siapa? Saya. Kata dia. Berarti si pekerjanya, si bapaknya yang terima ahli warisnya kan? Sebagai ahli waris yang terima santunannya. Tetapi kalau misalnya kamu yang meninggal, kamu asuransinya ini punya kamu, terus kamu yang meninggal, yang terima warisannya, ahli warisnya siapa? Anak saya, Pak. Nah, pertanyaannya, kamu sayang sama anak kamu kan? Iya, kata dia. Berarti kalau kamu sayang anak kamu, yang harus diasuransikan siapa? Balik lagi dia bilang, ya anak saya dong Pak, saya kan sayang sama anak saya. Saya ulangi lagi kembali. Sebiasa kayak begini tuh harus diberikan penjelasan. Karena teman-teman, banyak orang yang menyangka bahwa beli asuransi itu anak dulu. Makanya saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi biar jelas. Saya bilang lagi, kalau misalnya anak kamu yang sebagai tertanggung, kalau anak kamu meninggal, yang terima asuransi warisannya siapa? Yang terima warisannya? Saya, Pak. Oke. Berarti yang terima manfaat kamu kan? Atas meninggal anak kamu, kamu terima manfaat. Betul, Pak. Kalau gitu, kamu sayang apa sama anak kamu? Justru kamu malah mencari keuntungan dari anak kamu. Baru dia mikir, teman-teman. Iya ya, Pak ya. Salah ya berarti saya ya? Jelas, salah. Salahnya di mana? Sederhana. Karena dia mendahulukan anaknya. Dia tidak mikir kalau sebenarnya dia dulu yang harusnya diberikan proteksi duluan. Karena dia sebagai mencari nafkah. Saya jelaskan gini ke dia. Jadi gini, secara konsep, saya paham kalau kamu sayang banget sama anak kamu. Ya, secara konsepnya cuma salah kalau kamu mengasuransikan anak kamu dulu. Yang pertama kali harus diasuransikan adalah si pencari nafkah.
Kenapa pencari nafkah harus diasuransikan? Karena pencari nafkah inilah yang menghasilkan sumber yang menghasilkan uang kepada keluarga, yang mengasih makanan kepada keluarga, yang beliin baju buat keluarga, yang membangun rumah buat keluarga. Adalah si pencari nafkah. Sebuah keluarga, kalau pencari nafkahnya mengalami sesuatu hal resiko, sebut apapun itu, mau meninggal, mau kecelakaan, mau cacat, mau dia kena sakit, ya, apapun itu, maka sudah bisa dipastikan kalau keluarganya, anak istrinya tidak bisa mencari nafkah atau belum saatnya mencari nafkah, kalau misalnya istrinya ibu rumah tangga atau anaknya memang belum saatnya bekerja, maka bisa dipastikan ketika si pencari nafkah ini sakit, maka otomatis income, pemasukan itu akan berhenti. Bahkan tabungan-tabungan akan keluar. Benar nggak? Baru dia mikir, jadi benar juga ya Pak ya? Iya, katanya. Terus dia mikir, oh jadi Pak sebenarnya, ini si karyawannya bilang, jadi sebenarnya Pak, ketika saya membelikan asuransi, saya duluan dong Pak yang harus diasuransiin. Betul, karena kamu sebagai pencari nafkah. Beda ceritanya kalau istri kamu juga kerja. Berarti dua-duanya harus punya asuransi. Kenapa? Walaupun istri kamu juga kerja, kamu kerja, berarti kan income-nya kan 2 jadi 1. Tetapi kalau misalnya hilang 1, pincang kan? Pincang pun tidak enak, benar nggak? Itu dia. Makanya teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau memproteksi, pastikan yang kita proteksi itu adalah si pencari nafkah. Yaitu kita dulu. Baru habis itu pasangan kita. Setelah pasangan kita, baru anak kita. Baru kita mikirin orang lain. Saya ingat banget dulu cerita almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya pernah cerita, jadi kalau di kampung bapak saya, cerita, jadi seorang pencari nafkah, seorang peladang, petani yang meladang, si bapaknya ini mendapat makan, itu biasanya lebih banyak dibanding anak dan istrinya. Misalnya, makan hari ini telur. Nah, si bapak ini dapat telurnya 2. Anak-anak sama istrinya 1. Bapak saya bilang gini, saya dulu waktu kecil saya nanya, emang kenapa begitu Pak? Bapak saya bilang begini, karena si bapak ini besok pagi, dia akan bekerja keras. Dia akan bertani, dia akan macul, dia akan siangin sawah, segala macam. Dia akan nyiramin, segala macam, dan tetek bengek. Dia akan melakukan pekerjaannya agar menghasilkan uang. Uang tersebut akan dibawa ke rumah. Jadi penting untuk si pekerja, si pencari nafkah, untuk hidup sehat. Untuk punya energi. Untuk punya proteksi lebih dulu. Nah, itu saya analogikan kepada asuransi seperti itu. Jadi selamatkanlah si pencari nafkah dulu, agar semuanya bahagia gitu loh. Agar semuanya bisa hidup tenang. Contoh berikutnya lagi. Saya yakin teman-teman di sini pasti ada dong yang naik pesawat, yang suka traveling pasti ada dong. Coba perhatiin deh. Setiap kita mau take off, pasti ada pramugari yang ngasih tahu kan. Ngasih tahu petunjuk, pakai ini, pakai itu. Di mana pakai pelampung, cara niup pelampung ya kan. Coba teman-teman perhatiin. Ketika si pramugarinya menjelaskan mengenai oksigen, tabung oksigen. Begitu keluar, jebret gitu. Si pramugarinya akan mengajarkan untuk dipakai kepada kita dulu. Setelah kita pakai, baru kita pakaikan ke anak kita. Coba pikirin kenapa kayak begitu. Kenapa seperti itu? Coba pikirin deh. Coba teman-teman bayangin kayak gini. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih si bapaknya ngasih duluan ke anaknya, terus akhirnya dia jadi gagal pakai dan dia meninggal duluan. Kebayang nggak kalau seperti itu kondisinya? Nah, anaknya mungkin hidup, tapi habis itu sengsara karena bapaknya meninggal. Akhirnya jadi meninggal juga. Itu kalau ngomong ekstrim ya. Tapi secara sederhana kita harus menyelamatkan diri kita dulu, agar kita bisa menolong orang lain. Jadi kalau kita sayang sama orang lain, kita yang harus dilindungi dulu. Kita yang harus jaga sendiri. Karena kesehatan kita, kemakmuran kita pribadi, itu dibutuhkan untuk kesejahteraan keluarga inti di sekitar kita. Jadi teman-teman semua, buat yang sangat sayang sama keluarganya, kalau kalian punya asuransi, ingat, bukan keluarganya dulu yang dibeliin asuransi. Karena banyak nasabah-nasabah saya yang dibeliin asuransi itu anaknya dulu.
Anak saya dulu aja deh, saya gampang. Istri saya dulu aja deh, saya gampang. Kebalik, harusnya saya dulu, baru anak istri saya. Oke teman-teman? Nah, buat kalian yang suka sama video saya, bisa subscribe channel saya untuk mensupport agar saya bisa bikin konten-konten lebih banyak lagi. Udah gitu, bisa like, komen. Kalau yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nanti dari situ saya akan bikinkan video lagi bisa, atau saya akan menjawab di komen juga. Oke teman-teman? Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.